Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dina Liana pada mata kuliah Etika Periklanan dan HKI di pertemuan 14. Pertemuan 14 ini materinya adalah hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Kita mulai ya. Pertama, pengertian HAKI atau HKI, hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual atau HMI atau hak atau harta intelektual merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual property right. Kata intelektual tercermin pada objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia, the creation of the human mind. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan pada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Jika dilihat lebih rinci lagi, HAKI merupakan bagian dari benda. Ini menurut pengertiannya Saidin, yaitu benda tidak berwujud, imaterial. Nah, jadi barang wujud dan tidak terwujud bisa kita berikan HAKI-nya. HAKI termasuk dalam bagian hak benda tidak terwujud. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI termasuk dalam bagian hak atas benda tidak terwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual yang bersifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Di Indonesia, hak atas kekayaan intelektual di bawah naungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dasar hukum HAKI ada 8. Nah, di sini dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang merek. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 97 tentang pengesahan Paris Convention for Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang keenam, keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 97 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang ketujuh, keputusan Presiden RI Nomor 1897 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary dan Artistic Work. Yang kedelapan, keputusan Menteri RI Nomor 19 Tahun 97 tentang pengesahan WIPO, Copyright Treaty. Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Yang pertama kita bahas hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada penciptanya, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Subjek hak cipta yaitu pertama, pencipta. Di sini adalah seseorang atau beberapa orang yang tadi secara bersama-sama punya inspirasi pada suatu lahirnya ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Yang kedua, ada pemegang hak cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari hak orang tersebut di atas. Objek hak cipta yaitu ciptaan, hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta yaitu A. Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. B. Ciptaan yang tidak orisinil. C. Ciptaan yang tidak berwujud dalam suatu bentuk yang nyata. D. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum. E. Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta UU HC. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diuraikan secara kategoris dalam pasal 12 ayat 1 yang meliputi A. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulisan yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lain. B. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. E. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. F. Seni rupa dalam segala bentuk. G. Arsitektur. H. Peta. I. Seni batik. J. Fotografi. K. Sinematografi, dan L. Terjemahan, tafsiran, dan database. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama penciptanya hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang memperoleh perlindungan selama lifetime plus 50 tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli, orisinil, dan bukan karya turunan. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhirnya meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Undang-undang yang mengatur hak cipta. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Nanti saya kasih link-linknya di sini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1892 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Tahun 82 Nomor 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 87 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Tahun 87 Nomor 42. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara RI Tahun 97 Nomor 29. Berikutnya, cara mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, pengajuan hak cipta nanti bisa masuk ke dalam /haki/hak
cipta/etika profesi kirim/pengajuan hak cipta. Nanti ada PDF-nya ya, kalian bisa ambil linknya. Kemudian adanya form pendaftaran cipta. Yang ketiga ada hak cipta, flowchart, jenis dan tarif hak cipta. Yang kedua, hak kekayaan industri. Yang pertama ada paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, jadi hasil temuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya di pasal 1 ayat 1. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk pelaksanaannya. Pasal 1 Undang-Undang Hak Paten. Paten hanya bisa diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan satu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa A. Proses, B. Hasil produksi, C. Penyempurnaan dan pengembangan proses, D. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Undang-undang yang mengatur paten. A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 89 tentang paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 89 tentang paten tadi. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 109. Yang kedua, dari hak kekayaan industri itu ada merek atau brand. Pengertian merek berdasarkan undang-undang yang berlaku, ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang atau jasa tertentu dengan yang lainnya atau dengan kompetitornya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen serta konsumen. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berikutnya, fungsi merek. Pemakaian merek berfungsi sebagai 1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lain. 2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan nama brandnya saja. 3. Sebagai jaminan atas mutu barang. 4. Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Pendaftaran merek. Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah 1. Orang atau person, 2. Badan hukum atau Recht person, 3. Beberapa orang atau badan hukum kepemilikan bersama atau merek kolektif. Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama, keseluruhan atau sama dengan pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain atau barang atau jasa sejenis. 3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan
atau sama dengan pokoknya atau bahan bakunya dalam peredaran barang atau jasa, itu fungsi dari mendaftarkan merek. Berikutnya ada istilah-istilah merek. Yang pertama ada merek dagang, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya atau barang kompetitor. Yang kedua ada merek jasa, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa yang sejenis. Berikutnya yang ketiga ada merek kolektif, merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya. Berikutnya ada hak atas merek, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu yang menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang menggunakannya. Undang-undang yang mengatur tentang merek pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 92 tentang merek. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 tadi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, ini dia selalu memperbaharui, pemerintah selalu memperbaharui aturan-aturan yang mengatur tentang merek karena disesuaikan dengan perkembangan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Berikutnya, hak kekayaan industri lainnya adalah desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi, atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berikutnya, hak kekayaan industri itu ada desain tata letak atau sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu dengan pengertian suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu Pasal 1 Ayat 1. Di pasal 1 ayat 2-nya, desain tata letak itu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Berikutnya yang kelima, hak kekayaan industri rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang di pasal 1. Yang keenam, hak kekayaan industri adalah indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di pasal 56 ayat 1.
Undang-undang mengenai hak cipta dan merek dagang. Pengaturan hak kekayaan intelektual diatur satu dalam hak cipta, copyrights, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Yang kedua, hak paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga, hak merek, trademark, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang merek, rahasia dagang. 4. Trade secret, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima, desain industri, industrial design, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Jadi istilah-istilahnya ya, kalau hak cipta itu copyright, kalau hak paten itu paten, hak merek trademark, rahasia dagang trade secret, desain industri industrial design. Kita lanjut pada plagiat atau plagiarisme. Menurut the World Intellectual Property Organization atau WIPO, plagiarisme adalah pelanggaran hak cipta yang terjadi bila ciptaan diplagiat. Ciptaan tersebut merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta. Menurut Alexander Lindsay dalam Plagiarism and Originality, plagiarisme diartikan sebagai tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide atau gagasan atau karya. Sedangkan menurut sastrawan Ayub Rosidi, plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Jadi akui hasil karya orang lain. Ada 4 tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme ide, plagiarisme kata demi kata, plagiarisme atas sumber, dan plagiarisme kepengarangan. Ya. Dasar hukum dari plagiarisme itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidaklah mengenal istilah plagiarisme atau plagiat. Oleh karenanya, dalam kacamata hukum, plagiarisme dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, pidananya berdasarkan sebagai berikut. 1. Pasal 72 ayat 1. Barang siapa yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara selama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai pengertian dari hak cipta sebagai berikut. 2. Pasal 2 ayat 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar seorang pencipta memiliki ciptaan sebagai hak eksklusif atas ciptaannya, maka terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran ciptaan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan pasal 35 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selain itu, yang dapat disebut sebagai pencipta, pemilik atau pemegang hak cipta berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta adalah A. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau B. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
Oleh karena itu, merujuk pada definisi serta dasar hukum plagiarisme atau plagiat yang ada sebenarnya, yang ada sebagaimana dijabarkan di atas, maka secara sederhana terdapat beberapa unsur dasar untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta atau tidak. Antara lain, 1. Terdapat ciptaan yang dilindungi hak ciptanya di mana masa perlindungannya masih berlaku. 2. Terdapat bagian substansial dari ciptaan tersebut yang diumumkan atau diperbanyak. Yang ketiga, adanya pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan tersebut yang dilakukan tanpa seizin dari si pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak termasuk di dalam penggunaannya yang dibenarkan atau fair use menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan tidak mencantumkan keterangan yang cukup terkait sumbernya. Jadi misalnya mengutip juga sama ya. Oke, itu dia materi pertemuan 14, etika periklanan dan HKI. Kita belajar hari ini pada video pembelajaran kali ini adalah hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, masih banyak yang belum subscribe nih. Tolong di-subscribe biar tahu ada video pembelajaran terbaru dari saya. Dan ini adalah video pembelajaran terakhir untuk semester ini di mata kuliah Etika Periklanan dan HKI. Sampai ketemu pada video pembelajaran mata kuliah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina Andriana di sini pamit.